Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita harapan, yang memberikan kepada kita ini kekuatan kemauan, yang telah memberikan kepada kita ini rasa takut, yang semuanya itu mudah-mudahan sebagai jalan, sebagai perantara untuk diterimanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada kesempatan kali ini membincang tentang rojak. Apa buah-buah dari rojak? Mari kita perbincangkan bersama-sama mengacu pada kitab A'malul Qulub dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk di bab samarati rojak, yaitu buah-buah rojak. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala lirroja'i samaratun kasiratun. Rojak itu memiliki buah yang sangat banyak. Wa fawaidu adimatun, dan faidah yang luar biasa. Wa min tilka samarat, di antara buah-buah rojak itu yang pertama adalah ad-dukhulu fil ibadati wa muwadibati 'alaiha, yaitu menjadikan atau mendorong seseorang itu untuk masuk dalam ibadah dan dia dawam atau istiqomah di atas peribadatannya tersebut. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah fi wasfil anwa'il munibina ilallah. Ibnul Qayyim mensifati orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa minhum al munibu ilaihi bidukhuli fi anwa'il ibadati wal qurbat. Di antara mereka itu ada yang kembali kepada Allah dengan cara apa? Masuk ke dalam berbagai jenis ibadah. Artinya melakukan berbagai jenis ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sa'in fiha bijuhdihi. Mereka adalah orang-orang yang berusaha dengan upayanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hubbiba ilaihi fi'lu ta'ati wa anwa'ul qurbat. Dan mereka senang melakukan berbagai amalan ketaatan dan berbagai jenis upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhil inabatu masdaruha ar-roja. Nah, inabah atau ruju ilal haqqi ba'da taubat, kembalinya seseorang kepada kebenaran setelah taubat, ini masdar atau sumbernya adalah ar-roja, adanya harapan pada diri seseorang tersebut. Wa mutala'atul wa'di was-sawab, juga memperhatikan janji dan pahala yang Allah janjikan. Wa mahabbatul karamati minallah, dan adanya kecintaan terhadap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah itu karena dia memiliki harapan bahwa Allah akan memberikan kemuliaan, karunia, dan yang penting adalah Allah memberikan ampunan. Dari situ kemudian mereka bersemangat untuk melakukan berbagai amalan ketaatan dan ibadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama, adanya rojak, adanya harapan, itu mendorong seseorang untuk beribadah, kemudian mendawamkan diri atau mengistiqomahkan dirinya di atas peribadatan yang dia lakukan. Dan yang kedua, poin yang kedua di antara buah rojak adalah taladdudu bil ibadah, yaitu merasakan kelezatan dalam ibadah. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim beliau menjelaskan ar-roja'u khatin yahdu bihi ay birroji fi siyarihi ilallah. Roja atau harapan itu akan menuntun seseorang, akan mengemudikan atau menuntun seseorang yang dia itu punya pengharapan pada Allah dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yutayyibu lahu al-masiru, dan memperbaiki langkah dia atau perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhusuhu alaihi, dan membuat dia semakin bersemangat. Wa yub'isuhu ala mulazamatihi, dan membuat dia tergerak semangat untuk mulazamah atau senantiasa istiqomah dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Falaula roja'u lamasara ahadun fa innal khaufa wahdahu la yukharriku al-abda. Jika bukan karena rojak, maka perjalanan seorang itu jika hanya didorong oleh rasa takut atau khauf, maka khauf itu tidak akan menggerakkan seseorang, tidak akan menggerakkan seorang hamba. Wa inama yukharrikuhu al-hub, akan tapi yang bisa menggerakkan hamba itu adanya muncul rasa cinta.
Kalau khauf semata itu tidak akan menggerakkan, tapi yang menggerakkan adalah adanya rasa cinta. Wa yus'ijuhu al-khauf, sedangkan khauf itu apa? Dia mengguncang, membuat seorang itu terguncang, membuat seorang itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahduhu ar-raja, sedangkan roja itu yang akan menuntun dia. Adanya kecintaan kepada Allah, adanya harapan kepada Allah, adanya optimisme bahwa Allah itu mengampuni dia, maka itu yang akan menggerakkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk keseimbangannya antara khauf dan roja, khauf itu memunculkan rasa takut, mengguncang jiwa seseorang, akhirnya muncul keinginan untuk taubat. Nah, taubat ini bisa dilakukan ketika seorang itu masih menyimpan harapan bahwa Allah akan mengampuni, adanya roja. Sehingga dari situ kemudian muncul semangat untuk melakukan ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, di antara buah roja adalah menjadikan ibadah seorang hamba itu menjadi terasa lezat. Kemudian poin yang ketiga, idharul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menampakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi rojai tadharul ubudiyyatu min kibalil abdi. Karena adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba itu cenderung menampakkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi hamba. Wal faqatu wal hajatu li rabbih, muncul rasa butuh kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahu la yastaghni an fadlihi wa ihsanihi tarfata ainin. Dan dia tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan karunia Allah dan kebaikan Allah sekejap mata pun. Jadi adanya keterikatan batin, senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menampakkan peribadatan sebagai wujud adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah, tama'ul abdi fi rabbihi wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyatihi lahu. Tamaknya atau rasa keinginan yang besar seorang hamba kepada Allah dan harapannya seorang hamba kepada Allah itu memastikan, meniscayakan seorang hamba itu akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekedar cinta yang sebagai pemanis bibir, itu dia tidak akan memunculkan ini. Jadi cinta yang sejati kepada Allah adalah cinta yang kemudian mendorong seorang hamba itu melakukan peribadatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradu qalbihi anit talabi minallahi wa raja'ulahu, dan menghadapkan hatinya untuk mencari atau mengharapkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghadapkan hati, memfokuskan harapannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradu qalbihi anitolabi minallahi wa rajailahu. Berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpalingnya harapan dari Allah itu yujibu insirafu qalbihi anil ubudiyati lillah. Jadi ini kebalikan dari yang tadi disebut di awal. Jadi tomaknya hamba kepada Allah itu akan meniscayakan dia beribadah pada Allah. Sedangkan berpalingnya hati dari Allah dan berpalingnya harapan dari Allah itu meniscayakan seorang hamba itu hatinya berpaling dari beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dan waqala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, wa amma al-istislamul abdi li rabbih, adapun berislamnya seorang hamba kepada Rabbnya, wa istislamuhu bi intidarihi baina yadaihi, dan wa istislamuhu bi intirahihi baina yadaihi, kemudian berpasrahnya seorang hamba dan sujud tersungkurnya seorang hamba, menyungkurkan diri di hadapan Allah, waridahu bima waqi'i hukmihi fihi, dan keridhaan dia kepada apa yang Allah tetapkan, yaitu berupa hukum-hukum. Famadaka ila roja'an minhu an yarhamahu, maka yang demikian itu tidaklah yang demikian itu kecuali karena adanya harapan dari seorang hamba itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yuqiluhu asratahu, dan mengurangi atau meminimalkan sandungan-sandungan yang dia hadapi. Jadi adanya rasa pasrah kepada seorang hamba kepada Allah, kemudian pasrahnya dan menyungkurnya, sujud sungkurnya, maksudnya merendahkan diri di hadapan Allah, maka kemudian dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan, itu tidaklah muncul kecuali karena adanya harapan, adanya rojak dari diri hamba itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya harapan untuk agar Allah itu menghilangkan segala sandungan-sandungan yang ada di hadapannya. Wa ya'fu anhu, kemudian Allah mengampuninya. Wa yaqbalu hasanatahu ma'a uyubil a'malihi wa afatiha. Dan dia adanya pengharapan Allah akan menerima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, meskipun dia melakukan banyak aib. Dari amal-amalnya itu banyak sekali kekurangan, tapi karena adanya pengharapan, maka dia optimis bahwa Allah akan menerima kebaikan yang dia lakukan. Wa yatajawazu an sayyi'atihi, dan bisa melampaui atau melewati keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Wa quwwatu rajaihi au jabat lahu hadal istislam. Maka kuatnya harapan seorang hamba kepada Allah itu meniscayakan dia bisa sampai pada istislam ini, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal inqiyadu, dan berpegang teguh, tunduk patuh. Wal intirahu bil bab, dan menyungkurkan diri di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatasawwaru hadza biduni rajail battah, dan tidaklah ini tergambarkan kecuali karena adanya roja. Warroja'u, maka yang disebut dengan roja itu hayatut thalab, yaitu hidup penuh pengharapan. Wal iradah, dan kehendak, rauhaha, yaitu untuk menyungkurkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farroja, maka roja itu adalah hayatut talab, yaitu hidup penuh harapan. Wa iradah, dan kehendak itu adalah ruhnya. Dan iradah itu adalah ruh dari roja itu. Itu poin yang ketiga, buah dari roja. Kemudian poin berikutnya yaitu tahqiqu ibadati doa, yaitu menampakkan ibadah yaitu berupa doa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ad-du'a'u mabniyun alaihi ay ala roja. Kata Ibnu Qayyim, doa itu terbangun di atas roja. Doa terbangun di atas roja. Fa innad da'iya ma lam yatma fi su'lihi wa matlubihi lam tataharrak nafsuhu li talabihi. Kata Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya orang yang memohon, orang yang berdoa itu selama dia itu tidak tamak dengan permintaannya, dia tidak ada keinginan yang benar-benar dalam permintaannya, maka dia tidak akan menggerakkan jiwanya untuk melakukan itu. Jiwanya tidak akan tergerak untuk meminta yang seperti itu. Ittalabu ma la tama'a fihi mumtani'un. Karena apa? Permintaan yang dia itu tidak ada ketamaan pada permintaan itu, maka itu akan terhalangi, akan tercegah. Maksudnya seseorang itu dia akan mampu memohon pada Allah ketika dia ada keinginan yang luar biasa, ketika dia ada pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak memiliki keinginan dan tidak ada harapan pada Allah, maka dia tidak akan meminta. Artinya kalau ada orang yang tidak punya harapan sama Allah, ya pasti nggak akan doa ya. Atau berarti juga sebaliknya, kalau orang itu pengharapannya makin besar kepada Allah, maka kesungguhannya, kemudian keistiqomahannya dalam berdoa juga tentu saja bisa dilakukan, atau malah bertambah-tambah karena yakinnya dan pengharapannya yang besar kepada Allah Ta'ala itu. Gampangnya misalnya kita menginginkan sesuatu kepada seorang yang kita tahu orang ini kalau kita minta akan memberi. Itu beda dengan kalau dari awal tahu lah ini mesti radiwayu, mending rasa jalo. Nah, ini bukan orang ya, tapi ya Allah. Rabbul Alamin, penguasa semuanya. Jadi adanya harapan itu mendorong seorang untuk kemudian beribadah, yaitu berupa doa, mewujudkan adanya peribadatan berupa doa.
Dan di antara buah berikutnya adalah an-najatu min ghadabillah. Roja bisa membuahkan selamatnya seorang dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi samaratu mabniyatun alal samaratis sabiqah. Nah, buah ini dibangun di atas buah sebelumnya tadi, yaitu doa tadi. Jadi selamatnya seorang dari murka Allah ini karena seorang itu berdoa. Nah, penjelasannya berikut ini. Fa inna Allaha yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu. Allah itu senang kalau hambanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuhu, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulihu alaihi, dan memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jawadun karimun, karena Allah itu Maha dermawan, Maha mulia. Ajwadu man su'ila. Jadi Allah itu sangat dermawan. Wa ausa'u man a'ta. Dermawan pada orang yang meminta, kemudian Allah itu ausa'u man a'ta, yaitu Allah itu lapang. Siapa saja yang meminta, Allah itu lapang. Wa ahabbu syai'in ila jawadil karim, dan yang paling sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala an yas'alahun nas, yaitu kita manusia itu meminta, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kata beliau ahabbu syai'in ilal jawadil karim. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an yas'alahu an-nas. Manusia itu meminta kepadanya. Liyu'tiyahum, agar Allah memberi mereka. Wa man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi kata beliau, satu hal yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia itu meminta, memohon padanya agar Allah memberi dia sesuatu. Nah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kama warada an Abi Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, innahu man lam yas'alillaha, sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan murka pada orang itu. Fahadihi faidatun min fawaidi roja. Ini adalah faidah, salah satu faidah dari faidah-faidah roja. Wahya, yaitu adalah an-najatu min ghadabillahi ta'ala. Seorang itu selamat dari murka Allah Ta'ala. Jadi dua poin ini masih berhubungannya, poin yang ini dengan yang sebelumnya tadi. Roja, adanya pengharapan, membuat seorang terdorong untuk meminta pada Allah. Dan karena dia meminta pada Allah, maka dia selamat dari murka Allah. Allah, luar biasa. Jadi yang kadang orang itu kan tidak mau diminta. Ini karena bukan orang ini. Rabbun nasnya itu sedermawan-dermawannya orang itu yang minta sekali, 2 kali, 3 kali itu dikasih. Terus minta itu ya jebel juga mungkin. Jaluk terus. Nah, Allah kebalikannya. Justru kalau tidak minta, Allah murka. Nah, ini sedikit keluar. Barangkali berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina itu mungkin juga gitu ya. Jangan-jangan kita itu belum cukup minta pada Allah. Belum cukup menghibah, belum cukup merengek untuk menolong Allah turunkan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Jangan-jangan ya itu tadi, karena kita sudah hidup di alam sosial media, doa pun bahkan copy paste gitu ya. Copy paste hanya munculnya hanya di laman-laman sosial media. Dan bukan doa. Nah iya. Karena sesungguhnya dia tidak mendoakan, dia hanya share. Dan di antara poin berikutnya dari buah roja adalah at-ta'arrufu ala asma'illahi wa sifati, yaitu seorang itu mengetahui, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Li'anna raji muta'alliqun bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang berharap itu dia terikat dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muta'alliqun bi ismil karim, dia itu terikat dengan nama Allah yang mulia. Yarju minhul karam, yang dia itu berharap kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muta'alliqun bi ismir rahim,
dia terikat dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yarju minhu rahmah, yang dia berharap darinya kasih sayang. Wa muta'alliqun bi ismi tawab, dan dia terikat dengan nama Allah yang Maha menerima taubat. Yarju minhu taubat, yang dia berharap taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'alliqun bi ismil ghafur, dia terikat dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Yarju minhu al maghfirah, yang dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan kasih sayang Allah, kemuliaan dari Allah, taubat kita diterima, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti harapan kita itu dibangun di atas makrifat terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, maka kita mohon ampunan pada Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha Penyayang, kita berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Wa hada yujibu lahu mazidul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi. Maka ini memastikan, meniscayakan seseorang itu bertambahnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mimma qad yadfa'uhu ila ta'ammuk fi darasatiha wa fahmiha. Dan di antara perkara yang menghalangi seorang itu dari ta'ammuk, yaitu mendalami fi dirasatiha, dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa fahmiha. Maksudnya ketika seorang itu dia punya pengharapan pada Allah, harapannya besar, maka itu akan bertambah ilmu tentang roja, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebaliknya ketika harapan tidak ada, maka itu bisa menghalangi dia dari mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta memahami makna-maknanya. Jadi di antara buah roja adalah menambah makrifat kita kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah roja berikutnya adalah husulul maksud, tersampainya tujuan. Fa'inal abda idza ta'allaqu qalbuhu bi rabbihi a'tahu ma rajahu wa khasalalahu al-madrub. Seorang hamba itu ketika dia hatinya terikat kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebagaimana yang dia harapkan dan akan sampai pada apa yang dia inginkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, wa kullama kana al-abdu husnad dhani billahi husnar raja'illahu sadiqu tawakkul alaihi fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi albattah. Kata Ibnu Qayyim, setiap kali seorang hamba itu dia berhusnudzon kepada Allah, kemudian berbaik sangka, memperbaiki harapannya kepada Allah, kemudian dia jujur dalam tawakalnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu la yukhayyibu amalahu. Allah itu tidak menyia-nyiakan. Allah tidak la khurmatun mimma kana yutlabu. Allah tidak akan menghalangi apa yang menjadi keinginan hamba tersebut. Tidak akan menghalangi apa yang dia lakukan sedikit pun. Fa inna subhanahu la yukhayyibu amalal amilin. Maka Allah tidak akan menghalangi amal seorang hamba. Wala yudi'u amalal amilin, dan tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita memperbaiki prasangka kita kepada Allah, kemudian memperbaiki harapan kita kepada Allah, dan jujur dalam tawakal, maka apa yang kita lakukan, amal-amal kita itu tidak akan dihalangi, tidak akan mampet gitu ya, tidak akan mejen gitu, tidak akan sia-sia, pasti akan diberikan apa yang kita inginkan. Wa idza khasalal maqsudu lil abdi zada iqbaluhu 'ala Allahi. Maka setiap kali tujuan atau maksud seorang hamba itu sampai kepada Allah, maka zada iqbaluhu 'ala Allah. Maka dia akan semakin menerima apa saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluquhu bihi, dan semakin terikat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkuluhu alaihi, dan semakin tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu wa su'aluhu fayasdadu khairan wa ihsanan. Dia akan semakin memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia lakukan semua itu, maka kebaikan dia semakin bertambah. Wa khairu ma yarjuhul abdu, dan semakin baik harapan dia seorang hamba kepada Rabb-nya,
wa yaqsuduhu min rabbih, dan semakin kuat maksud atau tujuan yang ingin dia capai dari Rabb-nya, nailu ridhahu, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa dukhulul jannah, dan Allah masukkan dia dalam surga, wa ru'yatullah Subhanahu wa taala fiha, dan dia akan diberi kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Fakhris ala antarju rabbaka fi hadhil umur litanala maqsudaka, maka kata beliau, bersungguh-sungguhlah untuk berharap kepada Rabb-mu pada setiap perkara, pada segala perkara. Agar apa? Agar engkau mendapatkan apa yang engkau maksud, apa yang engkau inginkan. Ini di antara buah yang lain. Kemudian buah berikutnya adalah mahabbatur Rabbi subhanahu. Roja itu menjadikan seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wahya natijatun li sabiqatiha. Ini adalah buah dari sebelumnya, poin sebelumnya. Ini adalah buah dari poin sebelumnya. Fa inal abda mata ma hasalallahu maqsuduhu min rabbih. Seorang hamba itu setiap kali maksud tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai dari Rabb-nya, dari Allah, maka ta'allaqa bihi wa ahabbahu. Dia akan semakin terikat pada Allah dan semakin mencintainya. Wa zada ridon anhu, dan semakin ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi logis ketika seorang itu punya pengharapan yang besar pada Allah, Allah akan sampaikan maksudnya. Nah, semakin maksud, harapan dan tujuan seorang hamba itu dipenuhi oleh Allah, maka dia akan semakin bersyukur pada Allah, akan semakin terikat pada Allah, dan akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buah berikutnya adalah ba'suhu ala syukri, yaitu dia semakin bersemangat untuk bersyukur. Fa inal abda mata ma hasalallahu maqsudu min rajaihi kana ba'isan lahu ala syukri. Seorang hamba ketika dia tujuannya, maksudnya itu oleh Allah disampaikan, maksudnya terpenuhi dari yang diharapkan, maka itu akan menjadikan dia semakin bersemangat untuk bersyukur. Allati huwa min a'la maqamatil ubudiyah, dan bersyukur kepada Allah itu termasuk salah satu dari makom ibadah yang sangat tinggi. Makom ibadah yang sangat tinggi. Dan jika kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar kami akan menambah nikmat. Jadi ini poin 3 ini berurutan. Poin ini kalau saya hitung tadi ini poin ke-9. Buah ke-9 tadi itu berkaitan dengan buah ke-7 dan 8 ya. Terutama 7 dan 7 tadi kan husulul maksud ya. Tersampaikannya maksud. Karena dia berharap, memohonnya sungguh-sungguh, akhirnya maksudnya tersampaikan, dipenuhi oleh Allah. Sehingga tambah cintanya, tambah cinta, dan kemudian tambah bersyukur. Dan poin berikutnya, poin terakhir ya di bab ini, dawamu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mendawamkan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna fi roja, karena dalam roja intidoran yaitu ada penantian. Dalam roja itu terkandung penantian. Wa tarakuban, dan ada kedekatan. Seorang yang berharap itu ada indikasi bahwa ada kedekatan dan ada penantian dengan apa yang diharapkan. Wa tawaqqu'an, dan adanya harapan li fadlillahi azza wa jalla, itu pada karunia Allah azza wa jalla. Wa hada yujibu mazidut ta'alluqi bil khaliq. Maka ini akan meniscayakan seorang itu bertambah keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamil iltifati ilaihi, dan senantiasa iltifat ilahi yaitu istislam, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu lahu mutalibu muta'addida. Manusia itu memiliki harapan yang sangat banyak. Wa maqasidu mutanawi'ah, dan maksud yang bermacam-macam atau tujuan yang bermacam-macam. Fahuwa yatmahu ila an yarzuqahullahu an-najah fi dirasatihi.
yaitu dia yutola'u. Yatmahu bimanan yutola'u, dia memperhatikan bahwasanya Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang dia butuhkan. Wa min sama yatmahu ilal amal, dan dari sana kemudian dia akan terdorong untuk melakukan amal. Summa yataroqaba az-zawjah, kemudian dia akan terdorong wa yarju ba'da dzalika al-walad. Oh, ini berkaitan dengan rangkaian pernikahan. Yang pertama tadi bahwa yatmahu ila an yurzaqahullahu an-najah fi dirasatihi. Pertama, seorang itu dia berharap Allah akan memberikan dia rizki, yaitu berupa lulus dari belajarnya, dia selesai belajar. Wa min sama yatmahu ilal amal, setelah itu dia bekerja. Summa yataraqab az-zawjah, kemudian dia menikah. Wa yarju ba'da dzalika al-walad, kemudian berharap punya anak. Summa yarju minallahi salahahu wa hidayatahu, kemudian dia berharap dari Allah kebaikan-kebaikan dan hidayah ila akhirih, sampai akhirnya. Fayam kusu tula umrihi yarjullaha, dan termasuk dia itu berharap agar Allah panjangkan umurnya, wa ta'allaqu bihi, maka dia akan semakin terikat pada Allah. Jadi manusia di sini hidupnya akhirnya menjadi terikat kepada Allah Ta'ala karena rojaknya tadi ya. Ini dapat, ini dapat. Kata beliau, manusia itu karpe akeh, keinginannya banyak, pengen lulus, sudah lulus pengen kerja, sudah kerja pengen nikah, udah kerja udah nikah pengen punya anak pengen panjang umur, pengen pokoknya yang baik-baik untuk dia dapatkan sepanjang hidupnya dia. Nah, semakin besar harapan pada Allah, maka dia akan sepanjang hidupnya itu akan terikat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara buah rojak kepada Allah akhirnya apa? Dia dawam, senantiasa ingat pada Allah. Ya. Istiqomah, konsisten untuk senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan tadi ya kebaikan, mengharapkan hidayah dari Allah. Namanya tadi biar studinya lancar, itu jaluk tulung karo Gusti Allah, biar dapat pekerjaan yang barokah, yang mungkin mencukupi keperluannya, minta lagi sama Allah. Jadi ini poin ini masih lanjutan di atasnya, berarti kan nyambung kan? Semakin seorang hamba itu diberi hasil, maka dia akan semakin cinta, semakin syukur, minta terus gitu. Dan karena karpe ya akeh ya, yang diminta banyak, dan akhirnya sepanjang hidup dia akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rojak ini yang akan menumbuhkan ikatan kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, yang kita baca pagi ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kena dengan buah-buah dari rojak, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala perjalankan kita untuk senantiasa memaui belajar mengenai agama Allah ini. Waktu kita semakin mendekati akhir, dan kita tidak pernah tahu hentian kita di mana, tetapi yang pasti kita semua harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman yang sebenar-benar iman. Maka belajar itu menjadi sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.